warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ananda Ayu Sabrina, mahasiswa Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di sini saya sedang melaksanakan praktikum pekerjaan sosial di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai retardasi mental. Sebenarnya apa sih retardasi mental itu, bagaimana gejalanya, dan bagaimana penanganan, serta terdapat permasalahan apa aja terhadap anak-anak yang mengalami retardasi mental atau individu yang mengalami retardasi mental. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Retardasi mental menurut The American Association for Mental Deficiency merupakan keadaan di mana intelijensi umum berfungsi di bawah rata-rata yang bermula sewaktu masa perkembangan dan disertai gangguan pada tingkah laku penyesuaian. Salah satu hambatan yang dialami anak retardasi mental adalah hambatan berpikir atau kecerdasan. Hambatan tersebut menyebabkan lambannya berpikir dan hambatan mengingat jangka pendek yang disebut dengan gangguan kemampuan kognitif. Gangguan kemampuan kognitif tersebut akan mengakibatkan gangguan adaptasi sosial dan bermanifestasi Apakah di PT P2TP2A pernah mendampingi kasus dengan anak yang mengalami retardasi mental atau individu orang gitu? Iya, pernah beberapa. Biasanya perempuan penyandang RM biasanya mengalami kasus pencabulan atau pelecehan seksual dan berproses ke Polres atau ke polisi. Ya, yang kedua, apakah terdapat kesulitan atau hambatan dalam mendampingi klien tersebut, Ibu? Untuk kesulitan biasanya karena penyandang RM ini adalah mempunyai keterbatasan secara kognitif. Jadi ketika kita menggali klien, ketika kita memberikan beberapa pertanyaan, kita harus banyak mengulang dan harus secara detail gitu guys. Jadi karena kita tidak bisa langsung beri pertanyaan kemudian korban bisa langsung paham gitu. Ya, baik. Pertanyaan ketiga, apakah terdapat perbedaan dalam penanganan dalam menangani antara klien yang RM maupun yang tidak RM gitu, yang normal dan RM? Pada dasarnya tidak ada perbedaan. Oh, berarti tidak ada. Tidak ada perbedaan, cuma untuk klien yang mengalami RM ini biasanya kita cuma harus bisa lebih bersabar dalam mendampingi, terutama itu tadi dalam memberikan beberapa pertanyaan kita harus sabar seperti itu. Pertanyaan nomor 4, apakah terdapat perubahan perilaku individu dalam atau sikap kasus setelah didampingi? Untuk perubahan perilaku individu mungkin tidak ada perubahan karena pada dasarnya penyandang RM itu mempunyai pola pikir yang terbatas Biasanya usia mental itu hanya pada usia tertentu saja, misalnya pada 10 atau 12 tahun. Jadi untuk mengubah perilaku penyandang RM kayaknya sangat sulit sekali. Jadi kita dalam mendampingi klien RM ini kita juga tidak melakukan terapi perubahan perilaku. Jadi mungkin tidak ada perubahan perilaku bagi klien sendiri. Mungkin perubahan ada pada keluarganya. Mungkin cara memperlakukan klien dan sebagainya seperti itu. Pertanyaan terakhir, apakah ada dampak buruk dari anak retardasi mental yang tidak mendapatkan pengasuhan, pendidikan, dan pembelajaran yang baik? Dampak buruknya? Dampak buruk, jika penyandang RM ini tidak mendapatkan pemantauan yang istilahnya intens dari orang tua, biasanya dampak terburuknya klien ini akan menjadi bahan bulian bagi oknum-oknum tertentu dan
lebih buruk lagi dia akan menjadi objek pelecehan seksual. Itu biasanya penyandang RM itu banyak yang menjadi korban pelecehan seksual dari orang-orang yang justru dia normal secara intelektual, dimanfaatkan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Bagaimana alur penanganan dan pelayanan apa saja yang bisa diterima oleh anak yang mengalami retardasi mental? Oke, untuk alur penanganan yang pertama dilakukan oleh dinas sosial adalah pendataan. Kami melakukan pendataan bukan hanya untuk anak ya, tetapi juga untuk difabel dengan retardasi mental pada semua umur. Data terakhir yang kami himpun dari dinas sosial itu di Kulon Progo ada 1438 difabel dengan retardasi mental dan 87 anak. Selanjutnya setelah pendataan itu kita lakukan, anak dengan retardasi mental ini akan didampingi oleh petugas yang kami sebut dengan petugas rehabilitasi sosial. Petugas rehabilitasi sosial ini ada dua macam, yaitu yang memang khusus anak dan yang satu adalah khusus pendamping untuk penyandang disabilitas. Pekerja sosial atau pendamping rehsos ini sudah dibekali dengan dasar-dasar pekerjaan sosial selain yang memang berprofesi sebagai pekerja sosial. Mereka melakukan asesmen terhadap anak-anak dengan retardasi mental ini dan juga melakukan pendampingan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian untuk apa yang bisa diterima oleh anak dengan retardasi mental ini, pelayanan yang diberikan dinas sosial tergantung dari asesmen tadi. Makanya itu menjadi sangat penting, asesmen tentang kebutuhannya mereka. Pendamping sosial ini kemudian akan mengakseskan berbagai macam bantuan, terutama dari pemerintah dan sumber-sumber lainnya, misalnya dari Basnas atau CSR seperti itu. Yang kedua, bagaimana pandangan Ibu terkait stigma masyarakat yang ada, khususnya di Kulon Progo sendiri mengenai anak yang mengalami retardasi mental? Apabila stigma tersebut negatif, bagaimana pendapat Ibu untuk meluruskannya? Ya, jadi pada masyarakat secara umum, bukan hanya di Kulon Progo, memang masih banyak yang memberikan stigma-stigma negatif terhadap anak dengan retardasi mental ini karena memang agak berbeda dengan difabel yang lain. Anak-anak dengan RM ini terkadang memang tidak terlihat difabel, tetapi lebih menunjukkan kepada ciri-ciri yang pada perilaku yang berbeda atau keterlambatan belajar seperti itu. Jadi orang terkadang menganggap mereka ini bukan difabel. Sebagian dari mereka bahkan menyebut atau memanggil dengan yang tidak semestinya. Hal ini tentu saja melukai perasaan anak-anak itu dan walaupun mereka secara intelektualitas itu di bawah rata-rata, bukan berarti mereka kemudian tidak tahu atau tidak merasa terluka ketika ada orang-orang yang mengolok-olok seperti itu. Nah, anak-anak RM ini karena stigma yang negatif itu kemudian menjadi rawan mengalami bullying atau perundungan, dan itu mengarah kepada kekerasan yang lain. Bahkan dari data kami, dari yang kami dampingi selama 3 tahun terakhir, kami mendampingi anak atau difabel dengan RM yang sudah dewasa, terutama yang perempuan. Dari kekerasan yang dialami oleh difabel ini, semuanya adalah difabel intelektual atau anak dengan retardasi mental. Satu dari mereka adalah anak laki-laki dan itu mengalami kekerasan fisik terkait dengan difabelnya, dan yang lain ada 6 yang saat ini kita dampingi mengalami pelecehan seksual. Jadi dari kasus yang kekerasan yang kita dampingi, kita bisa menyimpulkan bahwa penyandang disabilitas atau difabel yang rentan mengalami kekerasan, terutama kekerasan seksual, itu justru yang paling banyak itu adalah RM, bukan difabel yang lain, walaupun itu juga ada.
Kemudian untuk meluruskannya, saya pikir ini PR bersama ya untuk kita semua. Yang pertama kita memiliki materi dalam pendampingan, salah satunya adalah penguatan kapasitas keluarga, yang itu artinya kita memberikan support kepada keluarga agar keluarga tersebut bisa mengasuh anak dengan RM dengan pengasuhan yang baik dan sesuai. Kemudian yang tidak kalah penting adalah dari dunia pendidikan. Dari sisi pendidikan, semua sekolah di Kulon Progo saat ini sudah menyelenggarakan pendidikan inklusi, karena memang sejak tahun 2012 pemerintah Kabupaten Kulon Progo sudah mengeluarkan Perbup tentang pendidikan inklusi ini. Harapan kita pendidikan inklusi ini bukan hanya slogan, tetapi memang diaplikasikan secara benar dan memadai, sehingga anak-anak dengan difabel ini bisa terfasilitasi di sekolah-sekolah umum, karena memang keterbatasan SLB yang kadang jaraknya jauh, kadang juga tidak memungkinkan, aksesnya sulit gitu, sehingga banyak anak-anak RM yang kemudian sekolah di sekolah umum. Dan yang paling penting juga ketika pendidikan inklusi ini dilakukan, selain sarana dan prasarana juga kehadiran guru pendamping yang itu mendampingi secara khusus anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah umum. Kita selalu berkoordinasi dengan dinas terkait berkaitan dengan kebutuhan guru pendamping ini. Pendidikan apa atau metode belajar apa yang efektif untuk anak yang mengalami retardasi mental? Ya, anak-anak retardasi mental ini memang di sekolah juga kita kenal sebagai anak berkebutuhan khusus, dan saya pikir untuk yang sekarang ini sedang digalakan tentang Merdeka Belajar, semoga itu bisa memfasilitasi anak-anak ini, karena pada dasarnya anak-anak yang belajar ini, apapun yang dikerjakan, apapun yang dipelajari, ketika itu menyenangkan, itu akan menjadi lebih efektif. Dan anak-anak dengan RM ini dengan pendampingan khusus oleh juru pendamping diharapkan bisa menikmati pembelajaran yang efektif dan menyenangkan itu. Yang terakhir, bagaimana anak yang mengalami RM mendapatkan hak kerja atau peluang pekerjaan apa saja yang dapat diambilnya? Ya, ini juga masih PR kita bersama untuk kerja, terutama di sektor formal. Sebenarnya pemerintah sudah memiliki program afirmasi, kebijakan afirmasi yang diatur dengan undang-undang bahwa setiap perusahaan atau semua rekrutmen harus memberikan kuota 1% minimal untuk penyandang disabilitas, seperti itu. Meskipun tidak khusus untuk RM, tetapi penyandang disabilitas RM ini juga masuk ke dalamnya. Cuma memang kita masih punya banyak hambatan dalam hal ini, karena kebanyakan anak atau orang dengan retardasi mental itu sangat terbatas dalam penguasaan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Misalnya mereka lebih optimal ketika hanya melaksanakan hal-hal yang teknis, dan artinya itu kan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dianggap tidak keren, seperti itu, misalnya seperti penataan barang dan sebagainya. Dan pekerjaan-pekerjaan itu juga bisa dilakukan oleh banyak orang, dan sekarang masih banyak juga orang yang belum memiliki pekerjaan, artinya persaingan mereka semakin sulit. Makanya kami lebih banyak bekerja sama dengan balai dari Kemensos dan yang lain-lain itu untuk membuat pelatihan-pelatihan, program pelatihan. Jadi kami bekerja sama dengan Balai Kemensos dari Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual Temanggung dan juga balai yang lain untuk mengadakan pelatihan batik ciprat, membuat keset, kemudian meronce, seperti itu. Hal-hal yang real mereka bisa kerjakan dan diharapkan bisa membentuk kemandirian mereka. Untuk pemasaran kami bekerja sama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan yang lain-lain untuk bisa memasarkan produk dari teman-teman difabel ini. Untuk penanganan khusus dari LKSA kami tidak ada, tapi dari pihak kami berusaha untuk menjadi lebih baik, seperti membimbing anak untuk melakukan kegiatan yang berpengaruh positif agar mengasah perkembangan otaknya.
untuk pengaruh pada pertumbuhan anaknya seperti pada umumnya, tetapi untuk pola pikir lebih rendah dari umur aslinya. Seperti saja contohnya dalam berpikir hanya ingin bermain saja. Dukungan moral untuk anak yang mengalami kembali ke poin yang pertama tadi tentang tak unggul dalam hal keagamaan. Anak akan kami berikan edukasi tentang keagamaan yang baik. Selain itu juga anak kalau mengalami seperti tantrum itu kita biarkan dulu, biar dia tenang dulu, nanti terus kita kasih arahan yang baik, kita kasih kayak masukan-masukan apa yang positif gitu, cari aktivitas yang positif.